Bukankah ketika ibu-ibu belanja sayurannya, datang kawannya, pertanyaan pertama, kedua itu masih baik, tapi lihat pertanyaan ketiga, keempat dan seterusnya, biasanya mendatangkan keburukan bagi dirinya. Hati-hati, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa fa'amabad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bertemu kembali di Ngopi Slow, ngobrol perkara iman dengan santai. Ini edisinya Ramadan. Lagi-lagi kita sadar bahwasanya Ramadan akan meninggalkan kita. Pastinya ketika Ramadan datang, semua orang berlomba-lomba beribadah. Untuk apa? Tujuan akhirnya sama, mengharapkan surganya Allah SWT. Tapi ketahuilah pemirsa, tidak bisa kita langsung tiba-tiba kita masuk ke dalam surga Allah, tidak bisa. Dan tidak mungkin, tidak ada orang yang diam saja kemudian masuk surga. Ada amalan yang harus dikerjakan, ada kegiatan yang harus dilakukan. Sama seperti Anda, ketika Anda ingin makan, tidak bisa Anda akan kenyang kalau Anda tidak mendatangi makan. Ada proses. Anda ingin minum sesuatu, ada proses Anda bangkit dari duduk Anda ambil gelas, Anda masukkan air ke dalam gelas, kemudian Anda minum. Ada proses begitu. Kalaupun ada orang yang mengantarkan, ada proses Anda memesannya. Anda telepon, Anda manggil orang, tolong ambilkan segala macam. Ada proses, semuanya ada proses. Artinya tidak ada orang yang instan tiba-tiba masuk ke dalam surga, tidak ada. Dan tidak ada orang yang sukses langsung tiba-tiba, itu tidak ada. Ada kerja, ada kegiatan yang dikerjakan, ada amalan dilakukan. Apa amalan yang bisa mendatangkan atau membawa kita masuk surga? Ada sebuah hadis yang luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Dan ini disampaikan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar. Talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imul ji'an, wa sha'im fi syahr Ramadan. Hadis ini luar biasa. Dalam hadis ini disampaikan ada 4 golongan atau 4 amalan yang bisa membawa kita ke surga. Dan ini, golongan ini, orang-orang begini, yang dia kerjakan, amalan dia kerjakan, membuat dia dirindukan oleh surga. Apa 4 ini? Yang pertama, golongan pertama yang dirindukan surga yaitu talil Quran. Apa itu talil Quran? Talil Quran diterjemahkan oleh banyak orang, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa di mana Anda berada, kalimat pembaca dalam Al-Quran itu disebut dengan 2 kalimat yang berbeda minimal. Yang pertama ada kalimat qara'a yaqra'u, iqra. Wahyu pertama datang ke Rasulullah, iqra ya Muhammad, iqra. Tapi ketika sudah mulai meluas dakwahnya, ada kalimat lain yang Allah turunkan dalam ayat lain. Kalimatnya utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa bedanya Pak Ustaz? Ternyata Iqra disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu untuk kali pertama yang Rasulullah mendapatkan Al-Qur'an, mendapatkan wahyu pertama kali Iqra. Kalimatnya bacalah. Ternyata Iqra yang asalnya qara'a itu membaca, hanya sekedar membaca.
Ini motivasi buat Anda semuanya dimanapun Anda berada yang masih belajar baca Quran, baca saja. Bukankah pertama kali Rasul dikatakan Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Sampai dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu. Bukankah Allah sudah mengatakan demikian? Maka ini menjadi pesan buat kita semuanya. Iqra ya Muhammad. Kalimat membaca ternyata khusus untuk membaca saja. Iqra membaca, yang jelas membaca. Tapi nanti ketika Anda sudah mulai mahir dalam baca Quran, Anda sudah mulai paham panjang pendeknya, Anda mulai paham ikhfa, idgham, izharnya, Anda sudah mulai bisa baca yang baik, maka tingkatkanlah diri Anda menggunakan kalimat yang kedua, yaitu utslu. Apa itu utslu? Utslu itu asal katanya talayatlu. Apa itu talayatlu? Talayatlu artinya membaca. Tapi ternyata talayatlu itu tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca dalam rangka memahami. Maka Anda yang sudah mulai bisa membaca, tingkatkan diri Anda. Coba cek kalimatnya. Ternyata al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan surga. Golongan pertama itu talil Quran. Kalau kita paham artinya, talayatlu itu pun ismul fa'ilnya tali. Talil Quran itu orang-orang yang baca Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi berusaha dia memahami bacaan tersebut. Bukankah Quran akan bermakna ketika kita memahami? Maka marilah, mumpung bulan Ramadan, yuk, tidak hanya sekedar kita membaca Quran, tapi tingkatkan diri kita supaya kita bisa lebih memahami Al-Quran. Yang kedua, hadisnya jelas al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua hafizul lisan. Masya Allah, edisi kali ini kita dapatkan lagi kalimat yang luar biasa. Orang-orang yang didudukan surga, yaitu orang-orang yang menjaga mulutnya. Bukankah di edisi kemarin dikatakan, ya, kalau ingin Ramadan itu menjadi perisai kita, jelas kalimatnya, asyamu junnatun fala yarfus. Edisi kemarin sudah dikatakan, fala yarfus, janganlah kalian gunakan mulut Anda untuk berkata buruk. Bahkan ditegaskan di edisi ini, hadisnya jelas. Orang-orang yang didudukan surga yaitu hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Ketika Anda semua menjaga lisan Anda, jaga mulut Anda, insya Allah Anda akan termasuk jadi orang-orang yang didudukan surga. Hati-hati. Kenapa kok? Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kok Rasulullah bahkan dalam Al-Quran pun juga sering mengatakan mulut. Kenapa? Karena ternyata dosa yang paling susah kita tinggalkan adalah perkataan. Menjelekkan orang lain, menjelekkan tetangga. Masya Allah, bahkan di Ramadannya baru selesai sahurnya, pagi harinya dia baru selesai duhanya, bahkan baru selesai kajian subuhnya. Sampai dia duha, dia sudah mulai berbelanja untuk nanti masak di sore harinya. Datang tukang sayur mendekatinya. Masya Allah, tukang sayur ternyata di situ diskusi yang luar biasa untuk mendatangkan gibah yang luar biasa. Bukankah ketika ibu-ibu belanja sayurannya, datang kawannya, pertanyaan pertama, kedua itu masih baik, tapi lihat pertanyaan ketiga, keempat dan seterusnya, biasanya mendatangkan keburukan bagi dirinya. Hati-hati, hati-hati. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ana mas'ul anhu mas'ula. Bukankah di situ dikatakan sesungguhnya telinga, mata, hati itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenapa kok pendengaran, penglihatan, hati dihisap? Karena ternyata dari pendengaran yang buruk akan berbuah perkataan yang buruk. Dari penglihatan yang buruk akan berbuah perkataan yang buruk. Dia lihat yang tidak baik, akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Bukankah hati yang buruk juga menghasilkan perkataan yang tidak baik? Coba cek orang yang bergibah. Bukankah berawal dari pendengaran yang kurang baik? Tetangganya bilang, Bu, lihat tetangganya. Ngerti si A, ngerti si B, ngerti si C. Bahkan lihat perkataan buruk untuk temannya. Anda semuanya yang mungkin masih mahasiswa, perhatikan. Bukankah Anda menjelekkan dosennya karena memang ucapan dari kawan Anda?
Kalau Anda ngomong, dosen ini mah bla 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 bla, Anda mengatakan, masa begitu? Ya, apa benar? Sudah mulai, sudah. Maka di bulan Ramadan, yuk kita coba belajar untuk menjaga mulut kita. Bagaimana menjaga mulut? Otomatis, ketika Anda menjaga mulut, Anda harus menjaga pendengaran. Ketika Anda menjaga mulut, Anda harus menjaga penglihatan. Ketika Anda ingin menjaga mulut, maka jaga hati Anda. Jaga ini semuanya, Anda akan menjadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, jelas kalimatnya wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang dirindukan surga yaitu orang-orang yang senang, gemar untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Masyarul muslimin dimanapun berada, bulan Ramadan seharusnya bulan yang luar biasa, bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika Anda bisa memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar, Allah akan tambahkan keberkahan buat Anda. Bukankah Allah katakan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Bahkan dalam hadisnya ditambahkan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Anda yang berbuat baik, Anda yang ingin memberi makan orang-orang yang lapar, Anda yang memberi makan orang yang berpuasa, Masya Allah, Allah lipat gandakan pahala Anda. Minimal satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan lagi. Masya Allah. Ini menjadi pesan buat kita semuanya. Mari ma'asal muslimin, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Bagaimana caranya? Yuk kita perbanyak untuk bersedekah. Kita berikan makan orang yang lapar. Dan yang terakhir, yang keempat, ma'asal muslimin, wasaim fi syahr Ramadan. Pastinya orang yang dirindukan surga itu orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Jaga puasa Anda. Betapa banyak orang yang mudah-mudahnya dia membatalkan puasanya. Bahkan tiap harinya dia kerja, dia sering telat makannya, dia biasa saja. Tapi anehnya, masuk bulan Ramadan, dia berpuasa. Baru dia mengerjakan satu hal, dia sudah mengatakan, ini kerja berat, segala macam. Dia batalkan puasanya. Hati-hati. Bagi Anda yang mudah-mudah membatalkan puasa Anda, ada ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri Anda, jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.